Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, selamat datang di channel Mukhlis Dendros. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Ketika kita ingin menambah wawasan, maka ada upaya untuk membaca. Apakah itu wawasan tentang keagamaan ataupun juga ilmu-ilmu lain. Bahkan ayat yang diturunkan pertama kali itu perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Makna lain, kajilah, telitilah. Sobat dan saudara sekalian, saya perkenalkan sebuah buku dengan judul Bukan Islam KTP. Buku ini terbit tahun 2018 oleh Tinta Medina di Solo, dengan penulisnya Mukhlis Dendros. Di dalam buku ini mengupas tentang keislaman seseorang. Diharapkan seseorang itu setelah membaca buku ini, keberadaannya sebagai muslim yang kafah, artinya muslim yang total dengan keislamannya. Ada beberapa poin yang dibicarakan dalam buku ini. Yang pertama, realita dunia Islam. Bagaimana kondisi dunia Islam? Bagaimana kondisi umat Islam pada hari ini? Maka dibicarakan di dalam poin ini. Di antaranya, muslim dia, tapi tidak sholat dan tidak puasa. Muslim dia, tapi tidak zakat, tidak mau menunaikan ibadah haji. Muslim dia, tetapi syirik, khurafat, dan tahayul. Kemudian dia juga muslim, tetapi melakukan 5M. Ini merupakan falsafah Jawa. Dikupas tuntas di dalam buku ini. Muslimah dia, tetapi tidak mau berjilbab karena berbagai faktor. Muslim dia, tetapi kehidupannya pecah belah, tidak mau bersatu. Muslim dia, tetapi tidak amanah. Diberikan satu jabatan, diberikan satu beban, tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Demikian pula halnya, dia muslim, tetapi karakter, sifatnya nggak beda dengan orang-orang yang sudah keluar dari Islam. Muslim dia, fanatik keislamannya, tetapi dia juga bersifat munafik. Muslim yang taat, tapi juga sering berbuat maksiat. Ini poin pertama yang disinggung dalam buku ini. Poin yang kedua membicarakan tentang kembali kepada Islam. Ketika kita kembali kepada Islam, maka yang harus kembali adalah prinsip hidup kita, yaitu kembali kepada dua kalimat syahadat. Dituntut agar iman dan takwa kita berkualitas, menjadi hamba yang Rabbani, yang soleh dan solehah, dan masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Selain itu, makna kembali kepada Islam adalah agar tercelup, tersibghah dengan nilai-nilai Islam. Jangan kita muslim tapi nilai-nilai Islam tidak nampak dalam kehidupan kita. Begitu juga melaksanakan hijrah. Hijrah secara maknawi yang kita lakukan, yang dituntut oleh para ulama, di antaranya adalah hijrah minal jahiliyah ilal Islam, hijrah minan nifaq ilal istiqomah.
Demikian pula halnya makna kembali kepada Islam itu adalah terjadinya inqilabiyah, perombakan secara total terhadap pribadi seseorang itu dari yang tidak Islami menjadi orang yang Islami. Demikian pula halnya kembali kepada Islam itu mengajak para dai, para ustadz, para ulama, para buya agar berdakwah itu secara manhaji, sesuai dengan manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga menjadikan Rasul sebagai uswah dan qudwah, sebagai teladan dan pemimpin. Orang yang kembali kepada Islam adalah orang yang membersihkan dirinya dengan taubat dan beristighfar kepada Allah. Ini poin yang kedua yang dibicarakan dalam buku ini. Dan poin terakhir, yang ketiga, yang dikupas tuntas dalam buku ini adalah buah dakwah dan tarbiyah. Semua itu akan baik kembali kalau andai kata dakwah dan tarbiyah itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga melahirkan pribadi yang muslim, terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terbinanya masyarakat Islam, hadirnya pemimpin yang amanah, terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi terbentuknya pemerintahan bersih dan berwibawa bukanlah omong kosong kalau kita mau untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Begitu juga halnya terbentuknya dan terjalinnya ukhuwah Islamiyah, hadirnya pribadi yang soleh dan muslih. Soleh adalah seseorang yang pribadinya baik untuk pribadinya saja, tapi ketika dia mengajak orang untuk menjadi baik, menjadi soleh, maka disebut dengan muslih. Kemudian juga tersedianya bi'ah solihah, lingkungan yang baik untuk pendidikan anak kita, untuk pergaulan, dan seluruh aspek kehidupan bisa dilakukan di sana. Dan juga terjalinnya sikap saling menasehati. Terakhir, terbentuknya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara sekalian, sobat yang berbahagia di mana saja Anda berada, buku ini sepertinya penting untuk dimiliki. Bisa dicari di toko buku seluruh Indonesia. Tapi sebuah kepastian, kalau Anda jalan-jalan ke Gramedia, insya Allah ada buku ini, yaitu Bukan Islam KTP, karya Mukhlis Dendros. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.